Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nija Nur Ajijah dengan NIM C2183207006 dari kelas PTI 3A Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logika informatika. Sebelum ke pembahasan, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, mengenai pengertian logika informatika. Yang kedua, pengantar logika informatika. Kemudian yang ketiga, penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Dan yang terakhir tentang gerbang logika. Nah, langsung saja yang pertama ada pengertian logika informatika. Informatika berasal dari bahasa Yunani, logos, yang memiliki arti kata, ucapan, atau alasan. Logika juga sering didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang benar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Sedangkan informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari logika informatika itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada penalaran, sehingga didapat suatu kesimpulan ataupun konklusi. Selanjutnya, pengantar logika informatika. Yang pertama, ada kata. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Yang kedua, ada kalimat. Kalimat ini merupakan kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan kalimat ini mengandung arti. Yang ketiga, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang bersifat menerangkan atau disebut juga dengan proposisi ataupun pernyataan. Nah, yang selanjutnya ada proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar atau true dan notasinya T, atau nilai kebenaran salah atau false dengan notasi F, tetapi tidak kedua-duanya. Contoh proposisi. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran benar karena memang terbukti Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya, Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan tersebut juga memiliki nilai kebenaran benar. Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, pernyataan tersebut bernilai salah karena seharusnya Bandung itu ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bung Hatta lahir di Medan. Ini juga pernyataan yang bernilai salah ya, karena seharusnya Bung Hatta itu lahir di Bukit Tinggi. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan tersebut bernilai benar. Semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, pernyataan tersebut juga bernilai benar. 7 merupakan bilangan genap. Pernyataan ini bernilai salah, seharusnya 7 itu merupakan bilangan ganjil. Yang selanjutnya ada 4 tambah 2 sama dengan 8. Pernyataan ini juga salah, seharusnya 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Selanjutnya bisa diperhatikan ya kalimat di bawah ini. Siapkan kertas ujian sekarang. Ambilkan tas itu. Nah, kalimat tersebut merupakan bukan proposisi karena itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Siapa yang berlibur ke kota Tasikmalaya?
Nah, itu juga bukan proposisi karena kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. 7 tambah 7. Ini bukan proposisi karena tidak diketahui hasil dari penjumlahan tersebut. X lebih besar dari 3. Itu juga bukan proposisi karena nilai X-nya belum diketahui, jadi tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa proposisi itu bukan kalimat perintah ataupun kalimat tanya, melainkan kalimat berita yang diketahui nilai kebenarannya, baik itu nilai kebenaran salah maupun nilai kebenaran benar. Yang selanjutnya ada penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Yang pertama ada negasi. Negasi adalah suatu kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Negasi ini ditandai dengan simbol L terbalik. Jika proposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya akan bernilai salah. Nah, bisa dilihat ya pada tabel kebenaran berikut. Contoh negasi adalah, misalnya, P, semua anak suka menonton film. Negasinya berarti tidak semua anak suka menonton film. Contoh yang lain, Amir memiliki banyak buku. Negasinya berarti Amir tidak memiliki buku. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah gabungan dari dua pernyataan tunggal dengan memakai kata hubung dan. Konjungsi ini disimbolkan dengan V terbalik. Kebenaran kalimat dengan konjungsi dapat dijelaskan dalam tabel kebenaran konjungsi berikut. Contoh dari konjungsi. Contohnya, P, katak adalah kelompok hewan reptil. Nah, pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran salah. Q, buaya adalah kelompok hewan reptil. Nah, pernyataan tersebut bernilai benar. Sehingga bisa disimpulkan P, Q atau katak dan buaya adalah kelompok hewan reptil. Berarti pernyataan tersebut bernilai salah. Jadi, konjungsi ini akan bernilai benar jika baik P maupun Q bernilai benar. Jika salah satunya atau keduanya bernilai salah, maka konjungsi ini akan bernilai salah. Yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi disimbolkan seperti huruf Pi. Berikut adalah tabel nilai kebenaran dari konjungsi. Bisa dilihat ya pada PowerPoint tersebut. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah dan akan tetap bernilai benar jika hanya salah satunya salah. Contoh, P, paus adalah mamalia. Pernyataan tersebut bernilai benar. Q, paus adalah herbivora. Pernyataan tersebut berarti bernilai salah. P, Q atau paus adalah mamalia atau herbivora. Nah, pernyataan tersebut berarti bernilai benar. Yang selanjutnya ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat dan menggunakan kata hubung jika maka. Implikasi ini bisa disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden atau P benar dan konsekuen Q salah. Contohnya, P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan tersebut bernilai benar. Q, Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan tersebut bernilai benar. P, Q
Ki, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja. Nah, pernyataan tersebut bernilai benar. Dan yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi ini adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi ini disimbolkan dengan panah bolak-balik atau panah kanan kiri. Adapun tabel nilai kebenaran dari biimplikasi yaitu sebagai berikut. Nah, dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Contoh, P 30 dikali 2 sama dengan 60, benar ya. Q 60 adalah bilangan ganjil, berarti itu salah. P Q 30 dikali 20 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Berarti pernyataan tersebut bernilai salah. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang gerbang logika. Yang pertama ada pengertian dari gerbang logika. Nah, gerbang logika merupakan komponen dasar pembentuk sistem elektronika digital yang memiliki fungsi untuk mengubah satu atau beberapa menjadi sebuah output logik. Gerbang logika ini bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner yaitu sistem bilangan yang hanya memiliki dua nilai yaitu 1 dan bilangan 0. Nah, selanjutnya ada fungsi dari gerbang logika. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik dapat berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah ataupun menerjemahkan suatu perangkat. Setelah mengetahui fungsi dari gerbang logika, yang selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang logika N. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang logika dasar ya. Gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang membutuhkan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan satu output. Ketika salah satu atau seluruh bilangan biner pada inputnya adalah 0, maka output yang akan dihasilkan juga akan 0. Sedangkan jika inputnya adalah 1 seluruhnya, maka outputnya juga adalah 1. Untuk simbol dan tabel nilai kebenaran dari gerbang N bisa diperhatikan ya pada PowerPoint tersebut. Dalam rumus aljabar boolean, gerbang N dapat dinotasikan dengan tanda titik atau bisa dianalogikan sebagai bentuk dari perkalian. Nah, yang selanjutnya ada gerbang logika OR. Gerbang OR ini juga memiliki cara kerja yang sama seperti gerbang N, di mana gerbang OR ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu input. Bedanya adalah pada bilangan OR ini, ketika salah satu atau semua input bilangan binernya 1, maka outputnya juga akan 1. Sedangkan jika semua inputnya adalah 0, maka outputnya juga akan 0. Perhatikan simbol dan tabel kebenaran gerbang OR pada PowerPoint berikut. Nah, dalam rumus aljabar boolean, gerbang OR dapat dinotasikan dengan tanda plus atau jumlah, atau bisa dianalogikan sebagai bentuk dari penjumlahan. Dan yang terakhir ada gerbang NOT. Gerbang logika NOT adalah dasar gerbang satu input dan satu output. Gerbang logika NOT ini biasa disebut sebagai inverter. Mengapa?
karena fungsinya membalikan input sebagai nilai keluarannya. Ketika input bernilai 1, maka output akan bernilai 0 ataupun sebaliknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gerbang logika NOT itu seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenaran, yaitu membalikan sinyal input. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.